Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bi i'tisami bi hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahiba fudola allazi yakhduruna fi hadza masjid jami amanan hadanallah wa iyyakum. Insyaallah subuh sekarang temanya kita kupas soal fitnah ilmu ya, dan fitnah kenikmatan dunia sebagai sumber fitnah di akhir zaman. Jadi pertama kita harus tahu dulu dari mana sumber ilmu supaya kita bisa mendefinisikan mana ilmu yang menjadi fitnah, mana yang bukan. Ya, kemudian di mana harusnya diletakkan ilmu itu, gitu. Ya, dalam arti pengamalan ilmu, gitu. Ya. Ayo al-ikhwan, sebelumnya kita flashback dulu ya, kita lihat dulu jauh nih ke belakang sejarah ilmu. Wa qala Allahu ta'ala Al-Baqarah ayat 31 wa 'alama adama asma'u kullaha gitu. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya ketika akan diturunkan ke alam dunia gitu ya. Jadi kanjeng Nabi Adam itu walaupun dia dihukum sama Allah turun ke dunia bersama iblis, tapi dikasih modal. Kalau iblis enggak, karena sempat taubat dulu kanjeng Nabi Adam ya, maka dikasih modal, dihukum tapi dikasih modal ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya di sini asma'a kullaha itu nama-nama apa gitu yang diajarkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Adam ya. Ini dalam tafsir Al-Munir, ada juga dalam tafsir Al-Wasit ya, dan beberapa tafsir. Nama-nama yang disebutkan atau yang diajarkan oleh Allah itu ya, nama-nama yang menjadi bekal kanjeng Nabi Adam untuk mengelola dunia, untuk hidup di alam dunia gitu ya. Seperti nama-nama benda, nama-nama tumbuhan, nama-nama hewan ya, nama benda mati, dan termasuk fungsi-fungsi dan bentuk-bentuknya gitu. Bahkan ada nama-nama pekerjaan yang juga Allah ajarkan kepada kanjeng Nabi Adam gitu ya. Ini untuk bekal untuk keturunan Nabi Adam dan keturunannya di alam dunia gitu. Kemudian setelah Allah mengajarkan nama-nama itu kepada kanjeng Nabi Adam, malaikat dipanggil sama Allah ya, dipanggil ke Allah. Terus Allah berfirman kepada malaikat, summa aradahum 'alal malaikat gitu ya. Allah memperlihatkan kepada para malaikat apa yang tadi disampaikan oleh kanjeng Nabi Adam. Jadi seolah-olah dibuat kompetisi nih gitu. Jadi kanjeng Nabi Adam dulu memaparkan nama-nama tersebut yang diajarkan oleh oleh Allah Ta'ala ya, kepada kanjeng Nabi Adam. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada para malaikat. Karena malaikat kan sebelumnya protes ya pada Allah, kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah gitu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah berfirman, jelaskan kepada aku nama-nama tadi itu semuanya apa itu gitu ya. Kalau kamu memang
In kuntum shodikin, kalau kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Jadi orang yang protes itu sama Allah tuh ditantang. Ya kalau emang benar coba sebutin tuh yang tadi disampaikan sama Nabi Adam gitu kan. Gitu. Kalau benar, kalau kalian benar kalian pasti bisa jawab gitu ya. Itu. Kemudian malaikat menyerah tuh pada Allah ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat menjelaskan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Nyerah tuh malaikat ya. Jadi prinsipnya kita bisa temui di ayat ini jemaah, bahwa sumber ilmu itu adalah Allah. Malaikat aja ngakuin kan, kalau enggak Allah yang ngajarin enggak bisa gitu. Terus tiba-tiba kita ada manusia yang ngaku berilmu cuma modal belajar tanpa diizinkan oleh Allah, tanpa ridho Allah, kan aneh ya gitu. Malaikat aja ngakui gitu bahwa nggak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa diajarkan oleh Allah. Nah sekarang seperti apa cirinya ilmu dari Allah? Kalau ilmu yang dari Allah itu cirinya seperti apa gitu? Karena kan tadi malaikat tadi udah menyampaikan bahwa innaka antal alimu hakim ya gitu. Jadi malaikat mengatakan bahwa engkaulah ya Allah yang maha berilmu dan al-hakim. Al-hakim ini kalau kamus menerjemahkan bijaksana gitu ya. Tapi kalau kita telaah dari sisi bahasanya itu, al-hakim itu adalah penguasaan diri untuk tidak berbuat salah ya, dan untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak pantas, itu al-hakim gitu, yang tidak berbuat dosa dan tidak berbuat sesuatu yang tidak pantas gitu. Nah jadi jemaah sekalian, intinya manusia yang mendapatkan ilmunya itu dari Allah ya, tentu dia di dirinya dia itu akan melekat dua sifat tadi ya. Jadi ilmunya itu akan mengantarkan dirinya atau membuat dirinya itu melekat dengan dua sifat Allah tadi. Karena malaikat mengatakan bahwa Allah itu al-ilmu wal hakim gitu ya. Jadi manusia yang mendapatkan ilmu dari Allah itu pasti berilmu ya. Itu karena ini ada sifat Allah, nama-nama Allah, dan al-hakim. Ilmunya itu akan membuat dia itu terjaga dari dosa-dosa dan berbuat dari perkara-perkara yang tidak pantas. Bukan hanya sekedar menghindarkan dosa gitu, tapi dari perkara-perkara yang tidak pantas gitu. Jadi orang yang ilmunya dari Allah itu nggak mungkin berkata yang tidak pantas, berperilaku yang tidak pantas gitu ya. Bukan hanya menjaga dosa gitu. Kemudian orang-orang yang ilmunya itu memang dari Allah ya, nanti saya akan cerita kenapa ini cirinya gitu dari Allah ya. Yaitu pasti orang tersebut selain dia berilmu karena ada sifat al-hakim, maka dia akan memiliki adab, akhlakul karimah gitu ya. Kemudian sifat al-ilmu dan al-hakim itu akan menuntun jalan bagi dirinya mendapatkan ilmunya itu dengan cara yang berakal dan hati-hati gitu ya. Jadi istilah sekarang mah tidak belanja ilmu lah ya, tidak asal-asalan mahal ge diudak, yang penting keren ya gitu. Kemudian ilmunya juga akan menuntun dia mengamalkan ilmunya dengan cara yang hati-hati dan berakal pula gitu ya. Itu ciri ilmu yang didapatkan dari Allah. Maknanya dapatkan dari Allah itu artinya dengan cara-cara jalan yang diridhoi oleh Allah gitu ya.
Nah sekarang seperti apa cirinya manusia yang dapat ilmunya bukan dari Allah? Yang pasti ilmunya itu akan membuat dia itu niatnya jadi fasadun niat. Jadi rusak niatnya gitu. Ya. Fasadun niat itu apa saja misalnya? Saya ambil contoh yang besarnya aja ya. Hubus syahrah wa hubut tasadur. Jadi dengan ilmunya dia justru menjadi cinta popularitas, ya, cinta kemasyhuran. Kemudian hubut tasadur, cinta puji-pujian, cinta untuk selalu tampil, gitu, ya. Tasadur ini artinya tampil, ya. Penampilan, gitu, ya. Gitu. Jadi selalu orang ini ingin menonjol karena merasa dia berilmu, gitu, ya. Jadi nggak tawadu, orangnya nggak tawadu. Itu salah satu ciri orang yang berilmu yang bukan dari Allah, ya. Kemudian berkata Imam Asy-Syatibi, akhirul asya'i nuzulu qulubis solihina, gitu. Godaan terakhir, godaan yang paling besar untuk orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh yang alim, yaitu hubus salatoti, huburiyasati, watasoduri, gitu, ya. Jadi orang-orang alim itu dan orang-orang berilmu itu akan ada godaan terberat untuk dia, cinta kekuasaan, ya. Kemudian cinta popularitas, cinta sanjungan, ya, cinta penghargaan. Itu jemaah. Ya. Jadi ilmunya dipakai batu loncatan untuk dia cari jabatan. Atau untuk dia cari gelar, gelar ulama, gelar kiai, ya, itu. Lamun teu disebut al-mukarram beda mukanya. Tah, ya, gitu. Itu fasa dunia, kesalahan dalam orang mencari ilmu. Wa qala Nabi sallallahu ihzarus sakhrotainis sufi wal khuzi, gitu. Maka Rasulullah SAW itu mengingatkan, ya, ihzarus, jauhi oleh kalian, ya, syahrotainis, gitu, dua perkara kemasyhuran yang sering dilakukan oleh orang-orang dulu, ya, pada zaman Rasulullah itu, sufi wal khuzi, dalam perkara pakaian, ya. Ada pakaian yang wol, sutra, pakaian-pakaian mewah, gitu, ya. Nah itu ciri jamaah, gitu, ya, ciri, gitu. Jadi sederhana aja lah penampilan mah, gitu, ya. Malah sekarang muncul fenomena atasodur qabla at-tahlul, ya, ini at-tahul, ya, atasodur qabla at-tahul. At-tahul itu maksudnya gini, ya. At-tasodur itu maksudnya dia sudah berani tampil, ya, qabla, sebelum at-tahul, gitu, sebelum dia itu ahli, ya. Jadi ada orang sekarang itu kebanyakan fenomena gitu jemaah, udah berani tampil padahal dia itu belum ahli, gitu, ya. Jadi ada kata dalam kamus itu istakhala, belum pantas menerimanya, dan akhlaha, dia belum ahli, gitu, ya. Kelihatan sekarang kan? Hah? Gitu, ya. Sekarang kelihatan tuh, gitu. Pokoknya asal berani tampil, we, ngomong tah kemana atau kemana, gitu, jaka sembung, ya. Kemudian sesuai dengan Rasulullah SAW sabdakan, iza wasidal amru ila ghairi ahlihi, gitu. Apabila, makanya ini Rasulullah SAW ingatkan, apabila satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantadir sa'ata, maka tunggulah kiamat. Artinya kiamat kan kehancuran besar, ya, kehancuran yang besar.
baik kecil maupun besar, karena kiamat itu ada sugro, ada kubro gitu. Ya. Gitu. Jadi saya ketika menulis kajian ini jadi berandai-andai jemaah, ya. Kalau ada orang yang kelihatan oleh mata dan pikiran kita belum pantas, apalagi belum ahli, terus maksa mau megang urusan rakyat, mau megang urusan negara, pilih jangan. Itu aja. Hah? Agama ya, ini agama. Saya nggak bicara politik, ini bicara agama, gitu. Ya. Kalau politik tafsiran masing-masing. Saya bicara agama di sini dan dalilnya jelas, gitu. Ya, bukan karangan Haji Aksa ini. Nah, kemudian jemaah, kenapa sekarang semakin susah menemukan orang-orang yang ilmunya itu didapat dari Allah? Ya. Karena semakin susah bertemu dengan ulama dan lembaga agama yang niatnya jalannya hanya karena Allah. Ya, maka susah nih kita ketemu orang-orang yang ilmunya dari Allah. Apa akibatnya ketika menggali ilmu dari orang-orang yang ilmunya bukan dari Allah? Nah, akibatnya apa nih? Pertama, tolabul ilmunya itu tidak lepas dari duit melulu. Ya, segala diduitin. Kudu make seragam, make duit. Make itu, make iyo, make duit. Nah, ya, jadi sekarang itu belajar agama syaratnya duit. Ya, bukan syaratnya kemauan untuk berilmu, nggak cukup sekarang. Gitu. Ya, itu pertama tuh. Yang kedua, biasanya yang jadi guru, jadi ustadz atau jadi kiainya itu karbitan. Maka ilmunya juga yang didapat ilmu karbit. Coba aja sekarang, ngadadak pintar tapi disuruh bicara makna nggak ngerti. Kan itu ciri orang yang ilmunya karbitan. Gitu. Ngadadak pintar tapi ternyambung. Nah, gitu. Ya. Itu. Dan yang paling bahaya jamaah sekalian, dalam pola-pola iklim pendidikan seperti ini, ya, yang fasaduniyah ini, bahayanya niat fasaduniyahnya si guru-gurunya ini tertular kepada murid-muridnya. Maka ketika murid-muridnya lulus itu jadinya fasaduniyah semua. Ya, nggak ada yang ikhlas semua. Hayang pintar, hayang boga supaya apa? Pengen pintar supaya gampang cari duit. Ya. Supaya apa? Pengen pintar. Orang dulu mah pengen pintar ilmu agama supaya bisa masuk surga. Sekarang mah supaya pengen bisa masuk TV. Ya, gitu jemaah. Jadi udah salah semua. Niatnya udah rusak semua. Nah, kemudian jemaah sekalian, sekarang kita bahas fakta sejarah ilmu, ya. Sejarah lahirnya fitnah kenikmatan dunia. Tadi kita sudah bicara fakta sejarah ilmu, ya. Jadi gini jemaah sekalian, ini telaahan saya aja bahwa sebenarnya sejak awal Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di bumi. Allah ciptakan malaikat untuk menjadi penduduk langit. Ya, penduduk surga, penduduk langit intinya. Bahkan menjaga pintu neraka itu kan juga neraka di langit. Gitu. Kemudian Allah menciptakan setan, iblis untuk menjadi penduduk neraka. Tapi kan kalau ujuk-ujuk Allah ciptakan langsung ditempatkan begitu aja tanpa sebuah skenario, protes dong. Ya, setan tentu protes. Sekarang anak-anak aja banyak yang protes. Ngapain katanya kalau bapak emak ngelahirin aneh kalau aneh cuma untuk begini doang. Ya kan? Setan juga protes bisa sama Allah. Ngapain saya diciptakan ya Allah kalau cuma untuk jadi penduduk neraka? Ya, gitu. Maka harus ada skenario yang membuktikan keadilan Allah. Gitu jemaah. Maka Allah membuat skenario itu.
Ya. Allah sampaikan, firmankan dalam Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifatan gitu. Sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Nah, Allah berencana untuk menciptakan khalifah yaitu manusia di muka bumi untuk menempati bumi. Allah sampaikan. Jadi nggak diem-diem, ya. Allah aja yang punya maha kuasa gitu, ya. Penguasa tunggal. Itu nggak diem-diem dalam aplikasikan atau membuat rencana, nggak diem-diem, makhluknya dipanggil. Nah sekarang kalau ada pimpinan yang diem-diem bikin program nggak jelas, ya gimana itu? Konstitusinya seperti apa itu? Kan gitu ceritanya, ya nggak mengikuti, berarti dia nyeleneh kepada Allah. Ya. Allah aja nyampaikan. Nah ketika Allah menyampaikan maksudnya itu kan protes lah. Ya, protes malaikat, kemudian malaikat tobat yang tadi saya ceritakan, ya kecuali iblis. Nah kemudian jamaah sekalian, supaya adil, maka Allah ya membuat skenario dialog tadi. Adam suruh menyampaikan sendiri. Cerita orang mah suruh nyampaikan sendiri visi misinya. Gitu nih, kalau dia nanti jadi penduduk bumi, khalifah di bumi itu visi misinya apa? Tapi sama Allah dikasih bocoran. Ya, dikasih bocoran gitu. Malaikat nggak dikasih bocoran, ya nggak ngerti malaikat. Gitu jemaah ya. Jadi perkara bocoran dari dulu sudah ada. Gitu, ya. Gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya makhluk yang lain juga menganggap bahwa Adam ini pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka Allah skenariokan menjadi sebuah hukuman. Dan supaya adil ke iblis, ya, karena iblis ini yang akan jadi penduduk neraka, yang matuh penduduk neraka. Kan kalau manusia ada taubatnya, ada pindahnya ke surga. Kalau iblis mah enggak. Gitu, ya. Nah, supaya adil dipandang oleh iblis, ya. Keputusan Allah ini, maka iblis diberi kesempatan untuk menggoda Adam dan keturunannya. Boleh, silakan. Gitu. Kamu cari aja teman kamu sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya. Gitu jamaah. Gitu. Jadi itulah keadilan Allah. Ya, prosesnya itu penciptaan makhluknya itu pun melalui proses keadilan. Gitu. Ya. Jadi hikmahnya jamaah sekalian, keadilan itu prosesnya juga harus lewat pengadilan yang adil, gitu. Seadil-adilnya, ya. Kemudian jamaah sekalian, sebagai modal Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, ya, Allah juga memberikan 3 bekal kepada Nabi Adam. Pertama itu ilmu pengetahuan yang tadi saya sampaikan dengan nama-nama seluruhnya, ya, yang ada di muka bumi. Kemudian gini jamaah, kenapa kok cuma nama-nama? Kadang-kadang kalau kita baca sekilas kan tanpa dimutalaah, tanpa dipikirkan, yang Allah ajarin cuma nama-nama, kayak ngajarin anak TK. Anak TK kan diajarin tuh, cucu saya diajarin nama ya, kasih gambar, kasih nama gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mutalaah jamaah, nama ini bagian daripada sumber kehidupan, gitu. Ya. Sekarang gini jemaah. Contoh yang gampang ini, ya, saya mereka-reka ini. Contoh yang gampang. Nama benda kayu. Kayu. Kalau kita ingin memanfaatkan kayu misalnya, tentu kan kita harus melakukan pekerjaan. Apa nama pekerjaannya? Di antaranya memotong. Ya.
Jadi ketika kita ingin memanfaatkan kayu, kalau sendiri mah gampang ya mah. Cari aja benda tajam, potong sendiri, nggak perlu nama. Tapi ketika kita mau minta tolong sama orang, Fulan, tolong ini, apa coba? Kan susah, ya. Maka harus ada nama, definisi dari pekerjaan dan definisi dari benda. Fulan, tolong ini, potongin kayu. Gitu, ya. Maka kita bisa mendapatkan manfaat dari ciptaan Allah kayu. Gitu, jemaah. Ya. Jadi bukan perkara sepele Allah mengajarkan nama-nama itu. Justru itulah pondasi atau dasar ilmu pengetahuan adalah nama-nama. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan selain nama-nama tadi, Allah memberikan bekal komunikasi kepada khalifah di muka bumi ini, ya, komunikasi untuk dia kepada Allah dan sebagai bekal untuk ilmu-ilmunya Allah, menggali ilmu-ilmunya Allah, yaitu kitab suci. Ya, tadi nama-nama sudah yang ada di bumi, kemudian untuk komunikasi dengan Allah dan menggali sumber-sumber ilmu Allah melalui kitab suci. Ya. Nah, kitab suci ini diturunkannya lewat para nabi dan rasul. Dan hebatnya Allah, ya, tidak dipikirkan juga oleh manusia. Hebatnya Allah menciptakan kitab suci itu dalam berbagai bahasa dunia. Ya. Tidak satu bahasa. Coba kalau kita beli produk terus manual booknya itu satu bahasa, dijual di Indonesia, kemudian dijual di Cina, orang Cina nggak bisa baca. Jadi Allah tuh sudah mengajarkan kita jemaah, ya. Allah turunkan kitab sucinya dalam berbagai bahasa dunia, yang kemudian jadi pecahan, ya. Seperti misalnya Allah menurunkan kitab suci Taurat, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Bahasanya itu Ibrani. Makanya sampai sekarang itu orang Israel itu pakai bahasa Ibrani. Coba lihat tulisannya. Itu tulisan Ibrani. Ya. Gitu. Kemudian kitab Zabur diwahyukan ke Nabi Daud, ya. Untuk umatnya Yahudi, pakai bahasanya bahasa asli Kipti, ya, karena ini Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Palestina awalnya sebelum pindah ke Mesir. Nah itu bahasa aslinya orang Palestina itu bahasa Kipti, ya. Kemudian Injil diwahyukan Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani aslinya, ya. Baru di akhir zaman, ya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Itu jemaah, ya. Nah, kenapa kok untuk Nabi yang terakhir, Nabi yang mulia ini Allah turunkan dengan dari bangsa Arab dan kitab sucinya berbahasa Arab? Supaya meriwain kembali pikiran manusia bahwa komunikasi Allah dengan makhluk-makhluknya ketika dialog antara Allah, Adam, malaikat dan iblis itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi pada saat dialog penciptaan itu Allah menggunakan bahasa Arab. Buktinya apa? Ya, jangan-jangan Haji Aksa ngada-ngada nih, bukan, ya. Buktinya Allah menciptakan proses dialog tadi hanya ada satu-satunya di kitab suci Al-Quran yang berbahasa Arab. 3 kitab yang sebelumnya tidak ada. Di Injil tidak diceritakan, di Zabur tidak diceritakan, di Taurat tidak diceritakan, gitu, ya. Hanya diceritakan di Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu, ya,
yang Allah tetapkan itu hanya kitab suci Al-Quran yang Allah berkahi dan Allah jaga sampai akhir zaman gitu. Kitab-kitab yang lain kan sudah musnah semua, tinggal Al-Quran sampai kiamat gitu. Ya, gitu jemaah. Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun gitu. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Rasulullah SAW yang dipenuhi dengan keberkahan. Hanya Al-Quran. Coba temukan kalimat seperti ini di Injil, di Zabur, atau di Taurat. Ada apa enggak? Saya udah tanya-tanya, udah cari lewat Google, enggak ada. Tidak ada kitab suci kita lainnya yang menceritakan bahwa Allah yang menurunkan kitab sucinya dengan dilengkapi dengan keberkahan. Enggak ada. Hanya Al-Quran. Ya. Itu jemaah. Kemudian lihat dabaru ayatihi, supaya mereka itu memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, waliyatazakkara ulul albab, ya, dan supaya mereka mendapatkan pelajaran untuk orang-orang yang berfikir, gitu. Jadi Al-Quran juga di dalamnya adalah ilmu-ilmu, bukan hanya alat komunikasi dengan Allah sebagai kalamullah, tapi di dalamnya isinya juga ada ilmu yang bisa kita pelajari, ya. Kalau bukan ilmu, nggak mungkin ditunjukkan kepada orang yang berpikir. Coba, ya, kita cerita nih, apalah cerita lucu-lucuan. Mau nggak kita nunjukin cerita lucu-lucuan ke orang yang berpikir nih? Ke murid, ya, ke profesor, kita cerita yang lucu-lucu bukan ilmu, nggak didengerin. Ya. Makanya Allah jelaskan ini ilmu isinya untuk orang-orang yang berpikir. Jadi syarat untuk memahami Al-Quran bukan hanya membaca tapi berpikir. Gitu jemaah. Baru kita mendapatkan isi pelajaran, manfaat isi pelajaran Al-Quran. Ya. Nah, kemudian begini jemaah, dari sini, ya, dari kesimpulan ini sehingga kita bisa memikirkan begitu pentingnya mengkoneksikan seluruh ilmu di alam dunia ini, baik itu ilmu pengetahuan apapun, dengan ilmu yang ada di Al-Quran. Penting, ya, baru kita bisa menyimpulkan sangat begitu penting untuk mengkoneksikan ilmu-ilmu dengan Al-Quran. Pertama, begini jemaah, ya, kenapa penting? Pertama, untuk menjaga naluri manusia dari hawa nafsu yang menempel di setiap ilmu pengetahuan. Karena semua ilmu pengetahuan membawa hawa nafsu. Coba sekarang kita pikirin, ya. Orang yang belajar ilmu pengetahuan punya dua hawa nafsu. Nafsu lawamah dan nafsu serakah. Nggak ada orang yang main di dunia akademik, nggak ada yang nggak punya cita-cita pengen jadi dosen, pengen jadi rektor. Ada nggak? Semua kan yang di lingkungan dunia akademik pasti pengen jadi dosen, kok nggak jadi rektor. Itu kan harus diantar dengan nafsu. Kalau nggak diantar dengan nafsu, belajar pulang, belajar kayak santri baheula. Nggak ada santri dulu yang pengen nafsu pengen jadi kiai, nggak ada. Pengen ngelebihin gurunya, nggak ada. Ya, tapi kalau ilmu pengetahuan satu itu, pasti ada dorongan nafsu lawamah dan nafsu serakah. Ya. Terus nggak ada orang yang belajar ilmu pengetahuan yang nggak ada tujuannya untuk cuan, nggak ada. Semua pasti tujuannya untuk gampang cari kerja. Makanya sekarang banyak kesalahan paradigma orang tua mengajarkan anaknya. Nah, kamu belajar yang pintar supaya nanti kamu gampang cari kerja. Supaya hidup kamu nggak susah. Ya, semua kan gitu sekarang orang tua rata-rata. Gitu. Padahal di Al-Quran ada satu-satunya makhluk manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tapi masuk di dalam Al-Quran. Al-Luqman.
Apa isinya? Cerita Luqman mendidik anaknya. Gitu. Ya. Itu sebetulnya harus bisa jadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita memotivasi anak-anak kita itu tujuannya mencari akhirat, dunia dapat. Jangan fokus dimotivasi untuk kenikmatan dunia. Akhirat hilang. Gitu. Ya. Itu jamaah. Nah, sekarang jamaah sekalian, ya. Kalau sudah orang ini sudah semakin banyak yang berilmu pengetahuan, ya, dengan melekatkan nafsu lawamah dan nafsu serakahnya, itu sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi kita jangan nyalahkan dulu orang lain. Ya, jangan nyalahkan dulu pihak lain. Kontrol diri sendiri dulu. Ini kenapa kejadian? Kenapa kok presiden kita, kenapa kok pejabat kita, kenapa kok orang-orang kita, guru-guru kita, ulama kita, ustadz kita, kiai kita pada lawamah, pada serakah? Kenapa? Kan begitu. Jangan nyalahin dulu gara-gara mereka nih. Mereka yang lawamah, mereka yang serakah, akhirnya kita sengsara. Kita yang menjadikan mereka seperti itu. Itu dulu tafakurnya. Ya. Karena kita yang menjadikan mereka seperti itu. Nah, bahayanya ketika orang-orang tokoh-tokoh, orang-orang kuat itu sudah berilmu yang berbasis nafsu lawamah dan nafsu serakah, maka kerugiannya itu yang ditimbulkan oleh sikap mereka, oleh amal mereka, itu kerugian yang sangat merata. Itu jemaah. Ya. Maaf ya, kalau orang bodoh itu kerugian yang ditimbulkan itu paling cuma ke satu orang, dua orang. Ya enggak? Lingkungan yang dirusak itu paling cuma satu pohon, dua pohon. Tapi kalau udah orang yang berilmu dengan basis nafsu lawamah dan nafsu serakah, sanegara rusak. Gitu. Bukan satu RT aja. Ya. Gitu jemaah. Semua jadi rusak. Gitu. Ya. Buktinya sekarang semua jadi mahal. Bahkan ibadah mahdoh itu aja mahal. Orang mau naik haji, melaksanakan rukun Islam kelima, mahal. Jangan cerita telur dulu dah. Ibadah aja mahal, apalagi telur. Kalau rokok mahal, alhamdulillah, jadi orang susah ngerokok. Bagus, sama senang rokok mahal. Ya, kalau sembako mahal, repot. Gitu jamaah. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa manusia itu bisa menjadi lawamah dan bisa menjadi serakah? Ya. Karena setan punya strategi dan ilmu yang sangat tinggi. Ini harus kita kenal. Harus kita kenal untuk bahan kita untuk selalu bertafakur dan introspeksi. Pertama, ilmunya setan itu tazyin. Ya, tazyin. Tazyin itu kamuflase lah, cek bahasa urang mah. Ya. Jadi menghiasi perkara yang buruk menjadi baik terlihatnya oleh manusia. Itu ilmunya setan. Ya. Yang kedua, talbis, menipu. Setan itu paling jago nipu pikiran manusia, nipu meyakinkan manusia yang larangan jadi boleh. Buktinya Adam tertipu. Dilarang oleh Allah mendekati satu pohon, didekati. Karena ditipu oleh setan. Gitu. Jadi kalau ada manusia yang jago nipu, itu adalah setan. Ya, hati-hati. Yang ketiga, taswif. Ya, taswif itu setan itu selalu berusaha menghasut orang, manusia untuk menjauhi tobat. Itu setan. Ya, kalaupun tobat pura-pura. Yang keempat, tahwin. Tahwin itu meremehkan dosa-dosa kecil. Nah, ini jangan sampai jemaah kita meremehkan dosa-dosa kecil, ya. Karena itu juga setan itu.
ya. Kemudian atais, yaitu membuat manusia itu putus asa. Putus asa, ya, sehingga manusia itu udah mau tobat susah, mau ibadah susah, ya udahlah sekalian aja nggak usah ibadah, itu. Ya, itu pekerjaan setan. Kemudian dalam atais ini ada strategi setan itu selalu masuk dalam manusia yang dalam keadaan marah. Jadi ketika manusia marah itu setan masuk di situ, ya, gitu. Terus setan itu membuat dengan marahnya itu orang-orang jadi nggak toleran, ya, gitu jemaah. Nah, yang paling inti dari target setan itu membuat manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa tidak bersyukur targetnya? Karena dari tidak bersyukur itu lahir sifat khianat. Orang yang menyampingkan rasa syukur, yang tidak mau bersyukur, maka yang lahir sifat khianat. Kalau orang sudah sifat khianat kepada Allah, berarti dia kufur. Berarti dia meninggalkan Allah. Kalau orang sudah berkhianat kepada manusia, kepada makhluk lainnya, berarti akan timbul upaya-upaya untuk menyakiti orang lain, ya, untuk merusak. Itu sifat-sifat khianat gitu. Jadi jangan disepelekan kata khianat, jemaah. Karena kata khianat ini kerusakan yang ditimbulkannya besar sekali, ya. Maka semuanya itu jemaah sekalian dilakukan oleh setan itu dengan jalan mempengaruhi jalan darah kita, lewat jalan darah manusia gitu. Karena jalan darah manusia itu kan muter dari semua tangan, sekaki sampai otak, ya, gitu. Makanya ketika ada penyumbatan darah, waduh pusing itu, mahal itu. Gitu. Ya jemaah, gitu. Jadi jalan darah ini. Nah, yang harus kita jaga maka hati. Hati kita yang harus kita jaga. Karena kalau cerita hati itu kan diantaranya adalah bagian dari jantung. Jantung yang ngompak darah. Kalau jantung bekerja ngompak darah kita tidak didampingi dengan niat baik, darah kita itu yang ngalir ke kita itu isinya setan semua. Ya, isinya setan semua jemaah gitu. Jadi itu yang harus kita jaga hati-hati adalah hati gitu. Jadi hati-hatilah dengan keadaan hati kita, jangan sampai kita mengundang setan ke dalam hati. Itu. Ya. Jadi gini jemaah, setan itu enggak akan lari kita membaca at-ta'awuz, nauzubillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan lari enggak. Ya, setan itu bacaan ta'awuz itu untuk menjaga supaya saat kita membaca awal kita membuat satu amal ta'awuz itu setan terjaga kita. Tapi untuk lanjutannya belum tentu. Makanya benar-benar harus dijaga hati. Ketika kita mau ngaji Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sampai situ mungkin masih terjaga. Tapi sudah bacaannya panjang, ada orang yang nonton banyak, beda lagi ceritanya. Ya kan? Nah, itulah setan ya, Pak. Itu ta'awuz. Atau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Yaitu enggak akan menjaga sepenuhnya 24 jam hati kita. Apa yang bisa menjaga ya diri kita. Ya, Pak. Gitu, ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun gitu. Ini Allah sendiri yang mengajarkan kita ini, berfirman dalam An-Nahl ayat 99, setan itu sungguh, pakai taukid ini. Inna artinya sungguh, yang pasti tidak akan terjadi, ya. Sungguh kata Allah, setan itu tidak akan mampu menguasai orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb-nya.
Itu. Jadi kata kuncinya supaya kita terjaga dari gangguan-gangguan setan tadi, iman yang kita jaga dan takwa yang kita jaga. Nah, takwa itu apa jemaah? Masalahnya, ya. Apa itu takwa? Kan khotib tiap Jumat saya dengar pasti ada itu, dan salah satu rukun perintah takwa. Apa makna takwa? Secara fikih waqaitun nafsi fataqo. Ittaqo ya taki. Ya. Waqaitun nafsi fataqo. Dan kalau kamu menjaga diri kamu, maka kamu akan terjaga. Jadi kata takwa itu ya pada prinsipnya adalah kita usaha terus untuk menjaga diri kita. Dengan apa jaga dirinya? Dengan iman. Gitu, ya. Itu jemaah. Jadi jangan ngomong takwa tapi takwa saya mah takwa nih. Berdoa aja sama Allah nanti rezekinya datang. Dah itu mah lain takwa. Ya. Gitu. Harus ada upaya usaha keras kita untuk menjaga diri kita, itu takwa. Kalau yang pasrah itu namanya tawakal. Ya, gitu jemaah. Nah, kemudian gini jemaah sekalian. Yang sering berhasil, setan itu merusak niat kita, membuat manusia itu fasa dunia, rusak niatnya itu, ya. Dengan cara apa setan? Pertama, dimotivasi orang itu pertama untuk berpakaian takwa, berkata takwa, tapi hatinya maksiat. Tuh hati-hati, ya, hati-hati tuh. Jadi setan nih kalau udah nganterin kita mau berangkat ngaji, pengen pakai baju yang terbaik, baju takwa, bagus. Tapi ketika ada hatinya supaya dipuji orang, nah itu setan. Ya. Saya pengen berkata yang baik-baik, berkata yang takwa supaya menang amplop, itu setan. Ya, gitu jemaah. Gitu. Itu setan. Kerjaannya gitu dulu. Ya. Orang dibuat supaya termotivasi untuk berpakaian yang takwa, berkata takwa, tapi hatinya maksiat kepada Allah. Maka ada kaidah fikih amal perbuatan itu watu onlima li ghairiddin. Ya. Amalnya berlandaskan kepada sesuatu selain Allah, selain agama. Nah, ini yang menjadi target setan itu, ya. Nah, fasa dunia yang pertama kita rinci lagi, ya. Yang pertama kerusakan tadi takwa, pakaian takwa, mulut takwa, hati maksiat itu pertama bentuknya adalah hubut tasodur. Hubut tasodur itu senang tampil, senang ceramah, senang pidato, ya. Gitu. Nah, hubut tasodur ini kuat kaitannya dengan huburi asyah. Huburi asyah itu cinta kekuasaan. Ya. Orang kan kalau udah senang pidato kesana kesini kan ujung-ujungnya gangguan setannya apa? Tujuannya supaya mudah mendapatkan kekuasaan. Makanya nggak sedikit gitu, ya. Orang-orang yang udah menguasai public speaking itu ujung-ujungnya larinya ke dunia politik. Ya kan? Gitu jemaah, ya. Gitu. Jadi kalau orang dulu ingin masuk surga, orang sekarang pengen masuk TV. Ya. Kemudian Ibrahim bin Adam berkata gini, ma sadaqallaha abdun ahabbas suhratun, gitu ya. Tidak akan pernah jujur kepada Allah. Ini diingatkan ke ulama. Ibrahim bin Adam, tidak akan pernah jujur kepada Allah seseorang hamba, ya, abdun ahabas suhratun, gitu. Seorang hamba yang menyukai ketenaran. Orang-orang yang cinta kepada ketenaran itu orang-orang yang tidak pernah jujur kepada Allah. Gitu jemaah.
Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang udah cari ketenaran, udahlah. Udah pasti itu bukan karena Allah. Walaupun ngomongnya sejuta sampai busa mulutnya karena Allah, tapi kalau udah targetnya cari ketenaran, itu bukan karena Allah. Ya. Gitu. Orang yang cari gelar kiai, cari gelar ustadz, cari gelar habib dan sebagainya, ya, itu pasti orang yang senang membohongi Allah. Ya. Nah, yang kedua, sifat setannya itu yang merusak niat adalah tasamu majalis, ya. Maunya menguasai majelis. Maunya itu di setiap majelis dia ceramah. Ya. Kalau dalam perkara dunia pengennya punya jabatan rangkap yang banyak. Nah, itu termasuk tasamu majalis. Ya. Udah jadi menteri, jadi pejabat hayang jadi ketua hayang jadi banyak anunya. Nah, ini gangguan setan juga jemaah. Tasamu majalis, ya. Gitu. Ujung-ujungnya apa? Fulus. Mafi fulus, ente mampus, kata gitu. Ya. Nah, orang yang tasamu majalis ini bahaya jemaah, karena orangnya itu pasti dia akan overconfidence. Percaya dirinya berlebihan. Yang kedua, dia akan overacting. Tingkah lakunya akan over gitu, ya. Nah, orang-orang yang tasamu majalis ini keluar dari prinsip demokrasi Islam. Prinsip demokrasi Islam itu apa? Al-amanah, al-adil, dan musyawarah. Itu prinsip demokrasi Islam. Ini saya jelasinnya jangan sekarang, panjang, ya. Gitu jemaah. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga dari fasaduniat hubut tasodur dan tasamu majalis itu ujung-ujungnya adalah hubus syahwat. Ya. Apa itu hubus syahwat? Cinta kepada harta, tahta, wanita dan sebagainya yang berkaitan dengan dunia wungkul, ya. Gitu jemaah, ya. Ini udah sampai jam berapa sih kita tuh? Jam 6 kurang 15. Hah? Ya, gitu jemaah ya. Nah, semua bahayanya tadi hubus syahwat, hubut tasodur, tasamu majalis, ya. Itu berawal, jangan salah ini, berawal dari kesalahan niat ketika mencari ilmu, gitu, ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, "Man ta'alama ilman mimma yubtago bihi, ya, wasahullahi azza wa jalla." Siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, yang seharusnya dia harapkan adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yata'alamuhu ila liyusiba bihi aradan minad dunya, gitu. Dan Rasulullah ingatkan, jangan dia mempelajari ilmu hanya untuk mencari dunia niatnya, ya. Lam yajid arfal jannati yaumal kiamati. Maka orang-orang yang seperti itu, yang salah niat dalam mencari ilmu, dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Artinya nggak akan pernah masuk surga. Surga itu jangan salah, ada di dunia, ada di akhirat, ya. Itu jamaah sekalian, ini penutupnya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, ya, dalam memilihkan guru untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk cucu kita, dalam memilihkan lembaga pendidikan untuk anak kita, untuk cucu kita. Jangan sampai nanti keturunan kita itu malah mempercepat datangnya kiamat. Kasihan kan, kita mau menjaga anak keturunan kita, jangan sampai dia merasakan kiamat, tapi kita yang menceburkan mereka, jangan, ya. Gitu jamaah sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang tanya ya, saya doa aja ya. Ada yang nanya?
Nggak ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wa muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahliki kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum mafarik jam'ahum. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihi ma istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa hinda hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi arwadah wa mina umuri asadah wa mina isani atama wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa fif anasikla auzar wa zukna aisyata abrar wa kfina wasrif anasarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fa salamun alal mursalin.